Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah konsep dan aplikasi data mining. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang materi aglomeratif hierarchical clustering atau biasanya disingkat dengan AHC. Video ini merupakan lanjutan dari materi pembelajaran sebelumnya, dan bagi teman-teman yang belum paham atau belum menonton dapat melihat video sebelumnya yang terdapat dalam deskripsi link video ini. Bagi yang sudah, langsung saja ya kita lanjutkan ke materi. Nah, untuk bahasan kita, SAP kita yaitu tentang algoritma clustering dan AHC. Clustering merupakan proses membuat pengelompokan sehingga semua anggota dari setiap partisi mempunyai persamaan berdasarkan metrik tertentu. Clustering juga dikenal sebagai unsupervised learning yang membagi data menjadi kelompok-kelompok atau cluster berdasarkan suatu kemiripan atribut-atribut di antara data tersebut. Karakteristik tiap cluster tidak menentukan atau tidak ditentukan sebelumnya, melainkan tercermin dari kemiripan data yang terkelompok di dalamnya. Kemudian next, yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah algoritma AHC. AHC atau hierarchical clustering adalah metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun hierarki kelompok data. Strategi pengelompokan umumnya ada dua jenis, yaitu aglomeratif dan divisif. Aglomeratif merupakan bottom up dan divisif merupakan top down. Jadi seperti itu ya teman-teman. Next, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang fungsi jarak atau Euclidean distance. Dalam data mining mengukur jarak untuk melakukan berbagai jenis pengklasifikasian. Nah, fungsi jarak ini dilakukan, fungsi jarak atau similarity measure merupakan bagian penting yang harus diperhatikan. Salah satunya bisa menggunakan Euclidean distance. Euclidean distance adalah sebuah metrika yang paling sering digunakan untuk menghitung kesamaan dua vektor. Rumus dari Euclidean distance adalah akar kuadrat dari perbedaan dua vektor tersebut. Jadi misalnya ada distance-nya, distance sama dengan akar dari x1 dikurangi x2 kuadrat ditambah y1 dikurangi y2 kuadrat. Nanti contohnya akan kita bahas ya bareng-bareng. Kemudian metode AHC terdiri dari 3 metode, yaitu single linkage. Single linkage merupakan input untuk algoritma single linkage biasanya berwujud jarak atau similarity antar pasangan dari objek-objek, dan kelompok-kelompok dibentuk dari entitas individu yang paling pendek. Jadi jaraknya yang paling mirip gitu ya. Yang paling mirip dan yang paling pendek gitu. Next, untuk rumus single linkage sendiri merupakan D, UV, dan W sama dengan min DUW dan DVW. Jadi apabila ada jarak UV W terhadap W gitu ya, jadi minimal kita mencari yang nilai yang paling kecil dari DU ini ya, DU W dan DVW gitu ya, DUW dan DVW. Jadi seperti itu kira-kira. Kita cari yang nilai terkecil. Lanjut next. Untuk complete leakage gitu ya. Complete leakage adalah jarak maksimal. Nah, rumusnya kalau tadi yang single linkage adalah kita mencari nilai minimal. Nah, kalau complete linkage kita mencari nilai yang maksimal. Bedanya hanya di sini saja sih. Nanti kalau ada contoh soalnya, latihan soal, kita pasti paham gitu ya. Kemudian next ada word linkage atau average linkage gitu ya. Word linkage atau average linkage itu menghitung rata-rata.
nilai rata-rata dari objek terdekat atau objek paling mirip. Jadi di rata-rata dulu baru nilainya berapa gitu ya. Next, langkah-langkah dalam kita menghitung dengan menggunakan metode AHC, yaitu yang pertama hitung metrik jarak antar data dengan menggunakan Euclidean distance atau Manhattan distance. Kemudian yang nomor 2, gabungkan dua kelompok terdekat menjadi satu kelompok data dengan menggunakan single linkage jarak terdekat, complete linkage jarak terjauh, atau word linkage jarak rata-rata. Di sini teman-teman bisa pilih salah satu saja. Nah, untuk contoh kali ini saya akan menggunakan single linkage, yaitu dengan menggunakan jarak terdekat. Kemudian yang nomor 3, perbarui matrik jarak antar data untuk merepresentasikan antar kelompok baru dengan kelompok yang masih tersisa. Kemudian ulangi langkah 2 sampai 3 sampai tersisa hanya satu kelompok saja. Lanjut. Nah, di sini saya punya sebuah latihan soal, yaitu sebuah dataset skor kedisiplinan siswa. Di sini kita akan menghitung dengan menggunakan metode AHC dengan fungsi jarak Euclidean distance. Langkah pertama, hitung metrik jarak antar data. Kemudian kita menghitung jarak dua data secara berpasang-pasangan dengan menggunakan Euclidean distance. Di sini saya menggunakan rumus Excel gitu ya untuk menghitungnya. Jadi kalau kita menggunakan rumus Excel, kita tinggal mengetikkan SQRT ini untuk akarnya, dan untuk pangkatnya kita menggunakan tanda ini ya, pangkat 2 gitu ya. Jadi contohnya kita menghitung jarak antara siswa 1 dengan siswa 3 di sini ya. Nah, untuk jaraknya kita hitung, atau siswa 1 dengan siswa 4 gitu ya. Untuk jaraknya kita hitung 2 dikurangi 1 dipangkatkan 2 ditambah 4 dikurangi 5 dipangkatkan 2 ditambah 4 dikurangi 4 dipangkatkan 2, kemudian 3 dikurangi 2 dipangkatkan 2, dan sama dengan hasilnya berapa? 1 dengan 4 hasilnya 1,732. Nah, jadi begitu seterusnya, sehingga kita mempunyai sebuah metrik seperti ini. Next, selanjutnya langkah kedua, kita gabungkan dua kelompok terdekat menjadi satu kelompok. Menggunakan single linkage, pilih jarak dari dua kelompok. Di sini saya menggunakan jarak 2, 3. Ini ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian karena kita menggunakan single linkage, saya akan memilih satu kelompok atau satu nilai yang paling kecil. Di sini satu nilai yang paling kecil adalah 1,732. Jadi seperti itu ya. Nah, kita muncul 1,732 sekian. Terpilih kelompok 2 dan 3 sehingga kedua kelompok digabungkan. Kemudian kita menghitung jarak terdekat antar kelompok 2, 3 dengan kelompok yang tersisa, yaitu kelompok 1, kelompok 4 dan kelompok 5. Bagaimana caranya? Di sini D23 terhadap 1 yaitu D21 dan D31, D21 dan D31. Kita lihat untuk D21 adalah 2,4 dan 31 adalah 3,6. 2,4 dan 3,6. Karena kita menggunakan single linkage, kita pilih nilai yang minimal yaitu 2,4 sekian. Kemudian jarak 23 dengan 4 di sini artinya yaitu D24 dan D34. D24 3,8 dan D34 5,09. Kita tulis di sini dan kita pilih jarak yang minimal yaitu 3,8. Kemudian D2,35, D23 terhadap 5 gitu ya. Jadi maksudnya D25 dan D35 yaitu
D25 dan D35 ini ya, atau ini 25 dan 35, 3,4 dan 2,6. Oke, 3,4 dan 2,6. Kita pilih yang paling kecil, yaitu 2,6. Seperti itu, bisa dipahami ya. Kalau teman-teman nggak ngerti bisa tanya. Next, langkah yang ketiga, kita perbarui metrik jarak antar data. Nah, setelah kelompok 2 dan 3 ada, kita gabungkan gitu ya. Nah, kelompok 2, 3 ini saya jadikan satu. Dari mana menjadikan satunya gitu ya, karena kita pilih 23, 231, kita lihat 23 terhadap 1 yaitu 2,4. Kita langsung pindah aja di sini, 2,4 sekian. Kemudian 2,3 ini ya 0, 2,3 terhadap 4, 2,3 terhadap 4 ini 3,8. Nah, kemudian di sini kita tulis 3,8 sekian. Kemudian 23 terhadap 5 yaitu 2,6. Nah, kita tulis di sini 2,6. Sisanya mengikuti dari ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya 2,449 gitu ya. Kita ikutin, kita tulis gitu ya. Ini sama, kita ikutin. Jadi 1 sama 1 0, 2,3 dan 2,3 juga 0, jarak 4 dengan 4 0, 5 dengan 5 0. Kemudian jarak 23 dengan 1 2,4, 23 dengan 1 untuk horizontalnya 2,4 sama, begitupun juga seterusnya. Untuk yang lainnya kita tinggal copy paste dari metrik yang pertama. Nah, dari jarak yang pertama. Next, kita lanjutkan langkah yang ini ya, tadi langkah ketiga kita perbarui metrik. Kemudian langkah keempat kita gabungkan dua kelompok terdekat menjadi satu. Nah, di sini saya milih 1 dengan 4. Pilih jarak dua kelompok terdekat, kita pilih 1 dan 4 sehingga kedua kelompok digabungkan. 1 dengan 4, nilai yang paling kecil adalah 1,732. Kita tulis di sini 1,732. Nah, sehingga nih kita cari gitu ya kelompok terdekat sisanya 1,4 dengan 23, jadi minimal D123 dan D423, D123 dan D423 di sini ya, 2,449 sekian dengan 3,8 sekian. Berarti yang paling kecil adalah 2,449 sekian. Kemudian 1,4 terhadap 5. Oh maaf, 15 gitu ya. 15 dan 45 gitu ya. Jadi D-nya 115 ini ya, 1 dengan 5 dan 45. 1 dengan 5 ini untuk 1 dengan 5 3,74 dan 45 ini ya, atau ini 4,7. Nilai yang paling kecil adalah 3,7. Next, setelah itu kita perbarui lagi metriknya, jadi tersisa seperti ini. Kita dapat kita sudah punya 3 kelompok yaitu ini 1, 4, 2, 3 dan 5. Kemudian dari jarak ini kita gabungkan lagi gitu ya, pilih 2 kelompok terdekat lagi. Saya pilih 1, 4, 2, 3, 1, 4 dengan 2, 3. Dari nilai ini yang paling terdekat adalah 2,4 ini. Kemudian terpilih kelompok 1 dan 4. Aku minta roti bunda ya. Kemudian terpilih kelompok 1 dan 4 sehingga kedua kelompok digabungkan. Dan kita menghitung jarak terdekat antara kelompoknya dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu D 1, 2, 3, 4 dan 5 di sini ya. Nah, D 1, 2, 4 dan 5 dari
ini D15, D25, D35 dan D45. Kita cari yang metrik yang di sini di awal. Nah, D15, D25, D35 dan D45. Di sini yang paling kecil adalah ini ya, 2,64 sekian. Kemudian ya 2,64 sekian. Nah, kemudian yang kita pilih adalah 2,64. Ini ya. Next. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai ini 2,4 dari sini, nilai terdekat, dan 2,6 dari ini. Nah, jadi dari hasil metrik cara penggabungan kelompok kita bisa dapat ini gitu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 digabung menjadi kelompok tunggal dari 5 data, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dengan jarak terdekat yaitu dengan jarak 5. Ini merupakan hasil dendrogram. Kalau seperti ini namanya dendrogram. Klasternya seperti ini gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Kalau nggak ngerti teman-teman bisa tanya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung coba dengan menggunakan Jupyter Notebook. Untuk kali ini di sini saya akan menggunakan Google Colab ya, salah satu cloud-nya Google yang menjembatani gitu ya, kita menggunakan pemrograman Python dalam cloud. Nah, di sini saya buka, kebetulan saya sudah membuat gitu ya. Nah, untuk teman-teman bisa menggunakan akun emailnya masing-masing. Ini kebetulan saya menggunakan akun email @stimata.acid karena drive-nya sangat banyak gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakannya. Kemudian jangan lupa kita centang dulu menghubungkan. Kita centang dulu sampai ini, kita hubungkan dulu ya sampai ini tadi terhubung gitu. Nah, di sini untuk AHC kita punya sebuah studi kasus untuk bentuk datanya dalam array 2 dimensi. Nah, teman-teman bisa ketikkan dulu ya. Di sini saya menggunakan my library pyplot gitu ya. Teman-teman bisa mengetikkan from matplotlib spasi import pyplot as plt, kemudian from scip.cluster hierarchy import dendrogram dan linkage. Nah, linkage ini untuk metodenya, hierarkinya. Nah, scip ini merupakan salah satu library dalam Python atau Pandas gitu ya. Jupyternya yang digunakan untuk membuat dendrogram sama AHC linkage-nya atau untuk hierarchical clustering. Kemudian import numpy as np untuk membentuk data array-nya. Kita jalankan terlebih dahulu. Next, setelah itu di sini saya punya sebuah data array dalam 2 dimensi. Saya bikin dalam variabel x gitu ya. X sama dengan np.array, ini kurung buka, lalu kurung siku ya. Ini data kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman belajar array, di sini ada array dimensi. Ini array 2 dimensi gitu ya. Array 2 dimensi. Kemudian array 2 dimensi ini ada data 1,2,
kemudian koma 2.5, 4.5, 2,2, kemudian data selanjutnya 4,4 dan 1.5, kemudian 4 dan 2.5. kemudian kita jalankan. Lalu di sini ini ya, kemudian di sini saya jalankan X-nya, akan muncul data array ini untuk outputnya ya teman-teman. Next, saya punya sebuah Z-nya ini adalah data linkage gitu ya. Nah di sini teman-teman kalau internetnya jalan, oh iya jangan lupa kalau collab Google kita harus nyambung ke internet ya teman-teman. Nah di sini definisinya linkage, X-nya adalah dari data. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat metodenya single, ini untuk linkage default gitu ya. Untuk linkage defaultnya metodenya single, metriknya Euclideans gitu ya. Kalau teman-teman ingin metode yang lain, ini tinggal kita tambahin seperti ini, metode sama dengan misal kita menggunakan Word gitu ya, Word. Nah kita coba lihat di sini Word-nya. Nah ini metode single, metode complete atau average, berarti average ya. Word itu kan rata-rata, average. Nah metriknya Euclidean, kita tulis Euclidean sebagai defaultnya. Nah kemudian Z-nya kita print, kita jalankan. Nah ini, seperti ini ya, akan muncul ini dengan metode average. Kalau metode single, nah ini hasilnya juga beda ya teman-teman. Ini single, ini average. Gimana kalau complete? Nah kita lihat lagi, complete pun juga berbeda gitu ya. Next kita bikin sebuah dendrogram atau gambarnya gitu ya. Di sini saya menggunakan complete metodenya. Dendrogramnya ini plt figure, fix size-nya 25,10 ukurannya ya. plt.title. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dokumentasinya ya. plt.title judulnya nanti dendrogram hierarchical clustering, plt x labelnya data, plt y labelnya jarak, dan dendrogram dari Z ini. plt show kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Ini saya kecilkan dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada data 3 dan 4, data 1 dan 2 serta ini. Kemudian next di sini saya punya contoh lagi dengan menggunakan data impor gitu ya. Kita impor data dulu, data AHC gitu ya. Ini data AHC, ini dataset tadi ya, kita yang bikin dataset siswa gitu ya. Nah untuk ini kita hampir sama seperti sebelumnya, contoh kasus sebelumnya, cuma kita tambah library-nya untuk import pandas aspd. Kemudian kita jalankan, sudah jalan. Nah ini untuk data Excel-nya kita sebelumnya import dulu ya teman-teman, upload ya, upload dulu. Teman-teman bisa klik
bagian ini file, kemudian upload. Nah, untuk filenya ada di mana? Ini kebetulan saya pakai data ini, gitu ya, data AC yang ini. Ini dataset mahasiswa yang tadi ya, yang ini. Sebentar. Jadi saya menggunakan data set mahasiswa yang ini. Untuk Excelnya ya isinya hanya ini saja, gitu ya. Teman-teman bisa bikin kemudian untuk yang kolom siswa ini bisa dihilangkan atau di delete. Jadi tinggal DTW, DTT, DMT dan DDB. Itu aja ya. Karena ini nanti kita akan dianggap sebagai value atau nilai juga, tapi sebenarnya ini kan hanya nilai urut, gitu ya. Oke, next. Jadi yang Excel ininya di delete saja biar memudahkan teman-teman juga. Lanjut, setelah itu diupload. Setelah diupload kita tinggal panggil saja data. Untuk variabelnya kita bikin dengan nama data. Data sama dengan pd.read_excel, kemudian nama filenya apa, dan kita read, kita print datanya ya. Nah, akan muncul data seperti ini: DTW, DTT, DMT, dan DDB. Ini indeksnya. Kemudian dari data tersebut, dari data ini kita bikin array-nya, kita bikin data array-nya. Nah, untuk variabelnya saya bikin variabel x sama dengan np.asArray, jadi disamakan parameternya menjadi array dari variabel data. Kemudian kita print x-nya. Nah, akan muncul data seperti ini. Jadi ini kita bikin data multidimension, array multidimensi, gitu ya teman-teman. Ini sama isiannya. Nah, lanjut seperti tadi, sama untuk langkahnya. Untuk algoritmanya atau metodenya kita bikin linkage. Karena ini metodenya tidak saya set, berarti metodenya x-nya adalah single, gitu ya, single linkage. Metriknya Euclidean distance, kemudian kita print z. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan z ini gini saja, atau bisa menggunakan tambahan kata print z. Ini sama saja ya fungsinya ya. Nah, setelah itu kita dapat sebuah metrik seperti ini. Nah, ini dendrogram. Coba saya bikin 20 saja biar nggak terlalu besar. Nah, ini dendrogram hierarchical clustering untuk PLT-nya. Jadi matplotlib import.pyplot. Pyplot ini digunakan untuk membuat diagram bagan, gitu ya teman-teman. Figur fixesinya 20,10, plt.title-nya dendrogram hierarchical clustering. Ini sama seperti sebelumnya. PLT X-nya data, PLT Y labelnya jarak. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya kalau disorot seperti ini ya. Dendrogramnya dari apa? Dari Z ini. Kemudian PLT show kita jalankan, shift enter, akan jadi muncul gambar seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, datanya dari 1, 2, kemudian data 3 dan 0. Ini dari data ini 3 dan 1 maksudnya ya. Ini kan indeksnya kan kita mulainya dari 0, kemudian sampai di tingkat ketiga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, sekian materi kali ini.
Apabila kurang jelas dan kurang paham, teman-teman bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.